Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa siqqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini Quran surat Az-Zumar 71-72. Dikisahkan nanti kita masuk surga itu berombong-rombongan. Saya berharap kita nanti bisa masuk surga berombong-rombongan. Lebu surga dewe-dewe ini muter enak. Wis sepi, karena karaoke ini nyanyi gak oleh, sholawatan gak oleh, pindah. Wong di swarga kok gak tersenyum. Maka saya jadi bingung, kok ada ustadz, ada orang mengatakan tertawa ndak boleh. Yang ndak boleh itu tertawa yang berlebih-lebihan. Lalu tersenyum dok ya oleh, boleh. Bapak Ibu sekalian, saya teringat 7 tahun yang lalu ketika saya mulai bangun masjid ini, itu saya sholat 2 rakaat. Persis di tempat waktu duduk pendasi. Itu persis saya mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bangun Ka'bah, dia punya niat 2. Yang pertama, beliau ingin Mekah dengan dibangunnya Ka'bah Baitullah, Mekah menjadi baldatan aminatan, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang sentosa. Dikabulkan. Yang kedua, beliau berdoa agar Ka'bah itu nanti akan menjadi kiblat dari semua umat Islam di dunia. Wa masakinatan. Dikabulkan. Nah, sekarang kalau badhe tanglet kali panjenengan sedaya. Ketika bangun masjid niku, jenengan niatin nopo? Ayo. Innamal a'malu binniyat. Jangan-jangan kita nggak punya niat. Ayo gitu. Bangun ngono wis. Niatnya bangun masjid apa? Yang bangun temenan akhirnya. Niat. Nah, saya bocori niat. Ketika dulu saya bangun masjid ini, saya sholat 2 rakaat tengah malam. Saya berdoa siapapun yang berkunjung ke masjid ini diberkahi. Kemudian diberi rezeki yang berlimpah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berniat agar siapapun yang sholat di masjid ini diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang keempat, saya pernah berdoa agar masjid ini Nyun Sewu menjadi pusat kajian al-Islam dan kemudian terbesar di Indonesia saat itu. Saya pernah berdoa seperti itu. Dan kok tanda-tandanya kelihatan doa. Saya itu yakin sekali dengan doa. Insya Allah yang bapak-bapak hari ini nikmati itu adalah hasil dari doa. Entah doa yang kapan. Barangkali kita sudah lupa dengan doa-doa itu. Seringkali kita berdoa di tahun ini, tapi dikabulkannya 10 tahun yang akan datang. Dan itu kita lupa bahwa itu adalah hasil doa kita 5 tahun yang lalu. Doa kita 7 tahun yang lalu. Karena itu jangan pernah tidak berdoa. Insya Allah Allah Maha Kaya. Allah itu sangat malu kalau misalkan ada hambanya sudah menadahkan, kemudian turun dan tidak dikabulkan doanya. Allah Maha Sayang.
Saya itu selalu kemana, Allah itu maha baik. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menghentikan ngeten. An Ubadah radhiyallahu an qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa Abdullah wa bena amatuhu wa kalimatuhu alqaha ilal maryama wa ruhan minhu wa anal jannatal haq wa anan narol haq min ayyi abwaba jannata samaniyata sya'a. Boy, mek ngoten tok. Sanjange Gusti Nabi niku, sapa sapane wong sing wis ngucap siji, asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan sampun to? Sampun. Wa anna Muhammad Rasulullah, sampun? Wa ana Isa Abdullah wa Rasuli. Jenengan percados menawi Nabi Isa itu adalah anak Maryam, bukan anak Allah. Percaya nggih? Percaya kalau surga itu ada? Percaya kalau neraka itu ada? Adkhulullaha min aisamaniyata sya'a. Maka kita dipersilahkan masuk surga lewat 8 pintu manapun yang kita suka. Dereng enten salat, dereng enten poso, dereng enten zakat, dereng enten haji. Ini tauhid rububiyah. Mek percaya tok. Percaya kalau Gusti Allah itu setunggal. Percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Percaya kalau Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Percaya kalau surga itu ada. Percaya kalau neraka itu ada. Cukup masuk surga. Lewat 8 pintu manapun yang kita suka. Nomor kali. Itu mutafakun alaih. Bukhari Muslim. Yang kedua, niki malah yang sering kali saya cemburu dengan hadis ini. Cemburu banget. Kok penak ngoten. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdi la ilaha illallah summa mata ala dalik illa dakhalal jannah. Mek ngoten tok. Yang hadis pertama tadi 5 komplit, tapi niki mek la ilaha illallah tok. Kemudian kita mati dalam keadaan teguh dengan ucapan itu. Kita sudah masuk surga. Terus Abu Dzar tanglet cemburu kok penak. Dia berkata, fakultu ya Rasulullah, fa insana wa inzaro. Ya Rasulullah, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, sanjengi Kanjeng Nabi na'am fa inzana wa inzarok. Iyo masih nyolong, masih zina. Kaget ya sampean? Abu Dzar kaget kok. Tanglet malih fakultu ya Rasulullah fa insana wa inzarok. Karena Abu Dzar rada ragu-ragu. Meskipun dia mencuri dan berzina, iyo na'am. Ragu-ragu malih. Tanya sampai yang ketiga kali, ya Rasulullah, fa insana wa inzarok. Rasul tambah nyentak, iyo kok kandhani kok. Fa insana wa inzarok. Lah ngoten niku. Sing ngendikan iki sing duwe swarga lho. Kemudian Abu Dzar berkata, aku cemburu dengan hadis ini. Aku tidak sampaikan takut umat Islam sembrono. Tapi menjelang matiku tak sampaikan hadis ini karena aku takut menyembunyikan hadis. Itu disimpen oleh Abu Dzar. Sang iku dikekno sembrono wong ya penak men. Akhirnya disimpen. Baru setelah Abu Dzar menjelang wafat baru dikabarkan. Hadis ekstrim yang berikutnya. Niki lak mek ngucap la ilaha illallah tok mlebu swarga. Niki malah mboten.
ahli ibadah 500 tahun mlebu neraka lho. Ya napa niki? Sing siji mek bondo la ilaha illallah mlebu swarga, masih nyolong, masih zina. Sing sijine ibadah 500 tahun mlebu neraka. Umatnya Nabi Nuh dan Nabi Sis umurnya 1000 tahun. Umatnya Nabi Lut 4-600 tahun. Umatnya Nabi Musa 4-500 tahun. Umatnya Nabi Muhammad cukup 60 tahun. Nek jenengan wis luweh teko 60 berarti oleh perleng. Oleh kelebihan. Cukup 60 tahun sama Nabi Muhammad. Sunan Giri mawon kuburannya lah makomnya 2,5 meter toh. Bahwa dia ini kan makin pendek, dhuwure makin pendek, umurnya juga makin pendek. Tapi ngeyeli tambah nemen. ngeyeli nemen. Nah itu, dia berdoa kepada Allah, ya Rob, matikan aku dalam keadaan sujud, dikabulkan. Ya Rob, matikan aku dalam keadaan bertasbih, dikabulkan. Dan diberi karomah, ibadah di atas gunung, dikelilingi danau. Ada pohon delima yang bisa berbuah setiap pagi dan petang. Padahal biasanya buah delima itu setahun buah 2 kali. Tapi Allah berikan karunia. Jibril berkata, setiap aku pulang pergi dari langit 7 ke langit dunia, aku dapati dia dalam keadaan sujud. Dan nasibnya tertulis di Lauhil Mahfuz, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Dahsyat teman-teman. Kemudian Allah berkata, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lah, ahli ibadah mau jawab, karena ibadahku. Niki kunci nih. Langsung Gusti Allah mireng, baik. Hitung semua amalnya. Bandingkan dengan satu pemberianku. Pahala sholatnya, pahala tahajudnya, pahala bacaan Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, kumpulkan jadi satu. Bandingkan dengan satu pemberianku, dimulai dari mata kanan. Boten cukup. Akhirnya Allah berkata, seret orang ini ke neraka. Karena semua pahalanya tidak cukup. Diseret dia. Barang diseret, no tengah jalan, tobat. Ya Rob, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Dibaleno. Ditangleti terus kali Gusti Allah. Yang menciptakan kamu dari tiada menjadi ada siapa? Engkau ya Rob. Yang mengabulkan doa agar kamu bisa mati dalam keadaan sujud sopo, panjenengan Gusti Allah. Yang mengabulkan doa agar kamu dibangkitkan dalam keadaan bertasbih siapa? Engkau ya Rabbi. Itu karena rahmat apa karena pahala? Rahmat. Awak dhewe niki bersyukur ditakdir saged sujud. Bersyukur ditakdir dados tiang Islam. Bersyukur ditakdir hari ini bisa saling bersilaturahim. Bersyukur. Itu semua karena kehendak Allah. Rahmat. Maka kemudian Rasulullah berkata, Qala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidaklah amal seorang muslim dapat memasukkan dia ke dalam surga. Terus Abu Dzar berkata, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah, lah masih aku. Wala ana la yaghdiba bi fadli wa rahmati. Meskipun aku masuk surga juga karena rahmat dan karunia Allah. Nah niku. Maka itu sekalian,
Kita ini bersyukur menjadi orang Muslim. Bersyukur ditakdir menjadi orang yang bisa bersujud. Itu disyukuri. Disyukuri. Nah, saya tadi di awal mengatakan, surga itu pintunya ada 8. Ingat cilik atau serius nggih? Bener apa nggih? Wajib serius. Wong guyu tok kalau masih serius ku sakit kula. Wong serius. Wek kau kenceng ya kenceng. Pintu surga itu ada 8. Nomor setunggal babu sholat. Pintu sholat. Nomor kali babu royan. Pintunya orang yang berpuasa. Yang ketiga babu sodako. Pintunya wong seneng sodako. Babul jihad. Babul hajj. Wal kadimina wa aidinnas. Pintunya orang yang merasa rendah di hadapan sesama. Itu juga bagus. Karena biasanya yang tiang niku rumongso luwih apik ketimbang orang lain. Nah ini dia merasa lebih rendah dibanding orang lain. Itu juga masuk surga lewat pintu itu. Kemudian pintu taubat, pintu ridho, dan terakhir pintu aiman, babul aiman. Babul aiman itu pintunya orang-orang yang suka memaafkan ketika dizalimi. Dijahati, dia tidak membalas dengan kejahatan. Tiang niku dibagi 3. Yang pertama orang dolim. Orang dolim niku nek dikeplak pisan malas ping 3. Kok modelnya kok sama-sama ini balik. Aku mau plak pisan mau malas pok. Dolim niku. Dulu kalau misalkan yang dibunuh budaknya, dia membalas putranya. Makanya au'unsa bi'unsi, au'udna bi'udni. Telinga dengan telinga, mata dengan mata, budak dengan budak. Itu adil. Jadi orang dolim itu, dia membalas lebih. Dikejahati, balas dengan kejahatan yang lebih. Nah, orang adil itu kisos. Setimpal. Kampleng pisan, ya balas ngampleng pisan. Sepak pisan, ngampleng, sama. Tidak boleh, sepak, balas ngeplak, betul angsal. Keplak, sepak, ketak, ketak. Jangan diketak, balas niju, betul angsal. Ketaknya mau kali setunggal, kalau turun wijune 5, betul angsal. Niku dolim, harus setimpal. Itu orang adil. Nah, yang ketiga, ini yang paling apik. Orang ihsan. Orang ihsan itu membalas kejahatan dengan kebaikan yang lebih. Bukan kebaikan dong. Idfa billati hiya ahsan. Itu membalas kejahatan dengan kebaikan yang lebih. Meniku. Sajane kula niki dalam rangka membalas kebaikan yang lebih. Lho enten dalile kula ngeten iki. Dalile delon ini tak papa koyo manten ngono iki jan. Wis tak sewano tipmu tak selongo tak golekno terop. Itu dalam rangka fal yukrim jaro, balas kebaikan yang lebih. Menghormati tamu itu bagian dari iman. Nah, itu semua bisa kita lakukan. Itu ihsan. Rasulullah itu orang ihsan. Wah, dahsyat. Rasulullah itu tidak pernah melaknat. Rasulullah itu muring-muring lek pendak perang. Perang pun itu ketika bunuh saja Ali. Ali pun tiang kafir pun dipeting punan. Dipeting dodone wis diidek, pedang sudah tinggal nembus, Sayyidina Ali didoni. Cus. Marah Sayyidina Ali. Justru karena marah itu Sayyidina Ali kemudian enggak jadi membunuh. Ditakoni, "Lah poli gak iso bunuh, aku muring-muringi." Lah dia kan mboten nah. Justru kalau mau marah itu sakjane nebas pisan iso ping 7, pos ngoten. Tapi ndak, itu loh orang ihsan itu begitu. Rasulullah juga begitu. Ihsan. Dulu itu ada, pernah saya ceritakan, enten tiang Yahudi, gawedingi kali Rasulullah setengah mati. Pol pun gedingi. Wis Yahudi, kafir, pijak, nopo, puto, gak diuntu, budek misalnya, lepot pun jangan apa. Bencinya dengan Nabi Muhammad setengah mati. Setiap kali ada orang memberi kepada dia berkata, jazakallah khairan kasir. Enak.
Terus yang kedua, ojo cedek-cedek Muhammad sebab Muhammad gendeng. Ayo jenengan bisa Pak Kis atau nyungani kula. Alhamdulillah Pak Kis, muga-muga sampean diparingi rezeki Gusti Allah sing akeh. Tapi anu yo ojo cedek-cedek Kiswanto. Edan. Ayo. Kira-kira kok kapan aku? Masih kok bok ngono. Nabi Muhammad itu begitu kan. 2 tahun berturut-turut gak marah Nabi Muhammad. Bahkan duduk di sisinya. Ternyata dia ompong. Benmangan kurma ucul. Diambil oleh Rasul, dikunyah, lembut didulang. Ngomong maneh, ojo cedek-cedek Muhammad ya gendeng lho. Dan itu 2 tahun, pulang pergi diantar. 2 tahun, hingga Rasulullah wafat. Setelah Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Duk, Aisyah itu kan bujunya putrinya. Duk, apa ana sunai Kanjeng Nabi sing durung tak lakoni? Enten, Pak. Nopo? Maringi nedo mawon mboten daharung Yahudi kok. Nedo. Maringi nedo tiang Yahudi di pinggir pasar. Oh ya tak lakonani. Rasul ngikut. Abu Bakar ikut. Baru sampai ngunyah, orang Yahudi sudah bertanya, sopo kon? Aku wong sing biasa, gak. Orang biasanya ndak seperti ini. Orang biasanya lek ngunyah sik lembut, awakmu ora, sik gerontolan kok kene aku. Itu kan Rasul dengan kasih sayang kok itu. Lembut. Wong sing biasa nih, lek ngeterno aku mulih, lek ana watu mesti kondo, lek ana jeglongan mesti kondo, awakmu ora, ngenem ae. Aku bolak-balik jungkel. Sopo kon itu? Akhirnya kemudian Abu Bakar gak betah. Yo, aku bukan orang yang biasanya. Aku adalah Abu Bakar. Aku adalah sahabatnya. Lah terus, wong sing biasa ngeterno aku ki sopo? Muhammad. Wong sing bendina koyo ana gendeng. Coba. Habis itu kemudian orang Yahudi mengucap syahadat, istighfar, masuk Islam. Itu loh. Islam itu, Nabi Muhammad itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tinggi akhlaknya. Luar biasa. Jangan dikira memberi makan itu bisa mendekatkan hati. Itu sunnah, Mas. Sunnah, benar-benar saling beri makan itu sunnah. Bisa mendekatkan hati. Dulu itu Abu Bakar lagi. Duduk-duduk itu. Setelah Rasulullah berkata bahwa pintu surga ada 8, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk surga lewat 8 pintu? Oh no, sinten ya Rasulullah, awakmu. Abu Bakar. Duduk-duduk waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Dzar, ada Abu Hurairah. Duduk-duduk. Rasul bertanya, siapa yang hari ini sudah membebaskan budak? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi temannya yang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Abu Hurairah jawab, saya ya Rasulullah. Nyaris 7 dino ramangan. Jadi Abu Hurairah itu kan termasuk sahabat yang miskin. Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda, itu yang disebut dengan Ahlus Suffah. Jumlahnya 68 orang. Tinggal di sebelah selatan mihrab Rasulullah. Makannya dari pemberian. Mereka ini tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Makannya dari pemberian sahabat-sahabat kaya. Nah, Utsman ngasih kurma 1 nampan. Sa'ad bin Abi Waqqas ngasih, Abu Bakar ngasih giliran. Kepada Ahlus Suffah inilah Rasulullah berkata, lek njukuk kurma driji telu ya, utawa loro, ben apa ben cukup. Betul maksudnya?
Lah lek wong swidak 8 dikek kurma sak nampan jenengan jukuke gegem. Teko Ustaz aku saking Swanto wis entek. Mburi ra keduman. Apa maneh mangan soto. Driji loro ya oleh lontong tok. Itu. Jadi kepada itu nah. Itu maka Rasulullah itu begitu sayang kepada orang-orang ini. Abu Bakar kemudian bebas no budak, iya. Mengunjungi rumah sakit, iya. Pernah suatu kali Utsman datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sedekahkan separuh hartaku. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Aku sedekahkan separuh hartaku. Umar, ya Rasulullah, aku sedekahkan 2/3 hartaku. Kalah Abu Bakar. Ucuk-ucuk Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku sedekahkan semua hartaku. Loh, jangan wani ya. Wis kawani wis. Sami kali kula. Sami. Terus sing kok tinggal apa Abu Bakar di omah? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Awak dhewe niki Muhammadiyah niku jujur mawon. Lagi contoh niku keduren. Abu Bakar niku lepo wae mboten enten tiyang salah ta. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, waduh. Wes kok sahabat-sahabat top. Nah, sahabat Nabi dulu itu kan jumlahnya hampir 300.000. Lah sing jenengan sampai ke kita kan golongan sahabat-sahabat top. Nah, saniki kula sampaikan sahabat sing mboten top, sing weling, wadus, tapi Kanjeng Nabi saweneng. Waktu itu jumlah sahabat kan 300.000 orang. Yang tersampaikan ke kita paling 60-70 orang. Sahabatnya namanya Nu'man atau Abdullah. Serangannya ngombe, Pak. Asrop, ngombe tok. Tapi Nabi saweneng kali tiyang niku. Suatu hari ngumpul-ngumpul ngaten niki. Luwe niku Nu'man niku pesen bakso. Munggo biyen paling ya. Bakso napa cilok ngoten apa segompok lah wis. Apa sego krawu wis napa wis. Pesen loro, Pak. Pesen loro. Rasul dipanggil, "Ya Rasulullah, saya pesan makanan. Mari dahar bersama saya." Rasul nggih luwe. Alhamdulillah. Ora, didahar bareng. Selesai makan Rasul bilang jazakallah khairan wis ditungakno. Lho, ajeng teng pundi Rasulullah? Lho wis mari lho, dereng dibayar niki lho. Rasulullah dipeluk koto. Enten sahabat sing ngoten niku enten Nu'man jenenge. Belo adus. Kula gak apa-apa wis dadi sahabat Nu'man wis ora kula mboten contoh Abu Bakar wis. Kula nyontoh Nu'man wis belo adus-bladus niku. Awak dhewe termasuk niku paling mboten napa ya. Gak apa-apa tapi mlebu swarga. Belo adus tetep mlebu swarga niku. Rasul nggowo seneng kok. Dia peminum, Pak. Ngombe terus. Nah, ben Jumat niku mandek nek pundi halaman Masjid Nabawi. Hukumannya orang minum niku lah dicambuk 40 kali. Dicambuk dia. Nanti nyambuk sandal, jebok, mbek kopluk, bruk. Ambek nomon. Lah Abu Zar. Niku sahabat paling kenceng nih. Laknatullah. Gawa apa kali tekene prawok. Ngombe orang leren-leren. Paling ngoten ya. Cara Gresik nih cara Manyar. Ngombe asrep gak mari-mari. Rasul mireng. Siapa yang melaknat tadi? Saya ya Rasulullah. Rasulullah wallahu binafsi biyadi. Ahabbalillah wa rasuli. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Temen Abdullah ini mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, tenang. Belum betul ngomong ngombe lho. Betul ngomong ngombe. Menten ngono lho. Yang mlebu swarga niku dalane macem-macem. Lha kula nate tanglet wong mlebu swarga karo mlebu neraka iku gampang pundi? Gampang ndi, Pak? Gampang mlebu neraka ya. Mlebu swarga wangel. Ngombe banyu putih. Maca bismillah.
karo tangan tengen ambek lungguh. Mlebu swarga apa mlebu neraka? Mlebu swarga. Urunan. Tuku oplosan. Lek ketemu polisi telepon mbui. Mlebu swarga apa mlebu neraka? Angel dibati mlebu swarga karo mlebu neraka. Nun saya wonten la realita nih. ML kali bojone. Maca bismillah. Mlebu swarga apa mlebu neraka? Mlebu swarga. ML karo bojone tanggane. WA nyewa hotel, ketemu di keprok. Mlebu swarga apa mlebu neraka? Berarti angel pundi? Ayo sampean jelas. Kok iso mlebu swarga angel lu jare sapa? Gampang mlebu swarga ta karo mlebu neraka. Mek sampeyan iku seneng sing angel-angel. Soale angel-angel asik jarene. Penasaran ngono. Iku awake dhewe niku kelakuan niku jare. Niku kelakuan niku. Lah HP bolak-balik nyemplung kolam di password. Niku kelakuane sampean niku. Sinten yang saja yang mlebu neraka gampang wangel, mlebu neraka itu jadi super sulit. Jadi masuk surga itu mudah. Awak dhewe niku lho, kadang-kadang koyo mboten lega ngono lho kancane mlebu swarga niku. Ustaz-ustaz awak dhewe niku koyo ana jamaah mlebu swarga kok dingel-ngel lho. Ah niku kelakuan niku. Padahal gampang kok. Celana melorot mlebu neraka. Iya. Angel men kate sujud siji dengkule dhisik. Jare ora iso lek dengkule dhisik kaya unta menderum. Sing bener ya tangan dhisik. Lek tangan dhisik kaya asu kate turu lho. Lang salat iki lho kon unta ya kon asu, kon unta, kon asu gelut. Hadise padha mutawatir niku. Siji jenengan dengkul dhisik jare kok unta kate turu, lek tangan dhisik jare kok asu kate turu bae. Wis meloke madhape Nurbani. Bathuk dhisik lho. Lah ngel ndang gosong wis. Bathuk dhisik pun. Bathuk mawon. Lah kok wangel sembayang. Kok ate ngadeg kok sujud iku siji beber, siji gegem bae. Modele kok ngoten wangel. Mau dari kok lampu kok wangel-wangel lho. Kula pengen niku diundang teng majelis Maulid. Riyadul Al-Hikmah. Lha niku kan termasuk muktasore wong NU niku. Maulid Mulutan niku. Kan kula nggak itu tausiah hampir lebih 20 kali saya. Tausiah. Saya sampaikan ribuan Pak, ada ribuan. Puluhan ribu lah. Majelis Maulid. Hari ini akan menyampaikan tausiah Ustaz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu ngoten iki. Mboten ana napa iki? Nggih mboten kapok iki. Tiang-tiang. Lah kula nggih seneng. Amplope komandel. Kotahe lak dawa niku. Komandel. Masyaallah kula seneng. Wis ngoten dikawal tangan diambungi wonengen buah dasar kok ngono. Ora kaya di Muhammadiyah, budal mulih kon dhewe, dijemput. Kadang aku turun di SPBU. Iya. Kan Muhammadiyah. Dikon budal ora tak di Gresik niku keluarga lumayan. Sik ditakoni, "Ustaz sudah sampai mana?" Paling gak sih ngono. Liyane ora. Nah, salah. Kalau wis teko ngene iki lho ora ro lek aku wis teko. Salah. Opo ngono. Saking terkenali. Masalah. Ngisi pengajian iki dereng ngombe ku lho. Ya ora ngombe tero apa bae weteng kemrimi ngono bae. Iya. Masalah wong Muhammadiyah. Kok cik menang ngono. Kok cik men ngoten. Lah niku, kula sanjang ngoten. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah mboten maos selawat. Maos mek mboten kula speaker. Sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah mboten slametan mek jenengan mboten kula undang.
Sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah lek salat mboten maos usoli, maos mek jenengan mboten mireng. Lah wis. Itu napa bedane? Lah dia mau maca usoli sih, Pak. Mendhi ati lah ngono. Slametan mek ora undang-undang. Saya terus. Lah berarti bedane ento mbek Muhammadiyah apa? Ora ono. Apa bedane? Ndak ada. Posing seneng golek perbedaan niku malah sing jangan-jangan Pak Amin, ini guyane Pak Amin ini. Guyane Pak Amin pas nyapres. Merasa paling benar, merasa paling nyunah. Begitu uluk salam masuk surga. Dijawab karo wong ahli bid'ah. Tiba wong ahli bid'ah di juru swarga wis pingenani. Awak dhewe assalamualaikum ya ahlul jannah. Tiba ini kono gerutuk-gerutuk golongane wong pengamal selawat nariyah, selawat badar. Waalaikumsalam lho. Apa dhewe gak kecelik lho. Lah kon kok sedikit wis pingenani. Kon kok iso mlebu swarga? Kon penggawane tahlilan, yasinan, selawatan. Kono ya kaget. Lah yo, kon kok iso mlebu swarga yo. Para kon biar tak udang ora tau teko. Wis selawatan kon gano. Damai. Ngoten. Wis bapak kula niki anu Muhammadiyah cengengesan. Kalau Muhammadiyah aliran cengengesan. Pak saat kali kula guyu mawon. Iki Nurbani situ guys. Enggak apa-apa. Ya memang kita ini nopo. Saya katakan tadi di awal nih Pak. Muhammadiyah itu kan seringkali gagasannya moderasi Islam. Islam tengah-tengah. Islam tengah-tengah niku maksude ngendoni sing kenceng-kenceng niku. Lah ana sing kenceng-kenceng niku. Dikendoni dididik halus. Dikendoni dididik. Lah sing kendo-kendo ya dikencengi. Sing kok modal sama niki modal kendo lho. Kencengi dididik. Kenceng kula roh lah modal sama niki kendo kaya aku lah wis. Iki dikencengi dididik. Tau apa ono sing kebowan tren. Bawal iku dikendoni dikendoni. Jenengan dikencengi. Al-wasat niku, al-Islam al-ausat, tengah-tengah. Tengah-tengah niku kaya Pak niku lho. La ilaha illallah mlebu swarga lah apa sih ibadah teman-teman ngono lho. Niku ngendoni maksudnya. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia usai bangun Ka'bah. Beliau setiap sudut Ka'bah salat 1000 rakaat. Wah, Ibrahim. Berarti 4 sudut rakaat dia salat 4000 rakaat. Fa'aukallahu ya Ibrahim ma aksantu ma fa'altak. Sanjangi Gusti Allah. Bayo Ibrahim sing kok lakoni iki top marko top. Gano wong iso sing iso nglakoni koyo kon. Salat 4000 rakaat itu kalau kita kerjakan normal butuh waktu seminggu gak dileren. Gak betah lah sampean. Lho wong kene Gresik wis yo kosor. Tapi bener apa? Kula teng kampus kosor. Kula dilana Nur Bawani gak jelas. Kula teng kampus pira wae lho, kan gak ketok kok omah ngono. Lah syaratnya kan mboten ketok kok omah to. Gak ketok kok omah niku oleh kosor lah. Lah di Arab niku kan lek gak ketok niku langsung waduh tanpa mungkin gurun roto. Lah lek Gunung Sari bal 10 meter ora ketok. Wong jeglong kene. Upane menggo ora ketok kosor. Aduh. Soro iki. Kena wong batu soro. Salahnya kosor itu kan salah satunya wis lek gak ketok. Lah gak ketok itu kok padang pasir niku bahaya kira 50 kilo 100 kilo ta medhit ngoten. Mengko wenceng gak ono wit-witan, gak ono tempat atas, gak ono tempat tinggi. Lah dhewe srut nyeblung kali ora ketok wis kosor gitu. Itu. Nah, itu Ibrahim. Tapi kemudian tamfikuha khairu min hadza kulli. Sak sendok panganan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding sholat 1000 rakaat. Betul. Dikira wong kau wenceng Ibrahim, kau wenceng sholat pol dikendoni lah 1000 rakaat itu lho kalami sak sendok. Oh ngono ya, wis aku tak gak sembayang Mboten ngoten maksude ngono lho. Niku ngendoni. Itu yang disebut dengan moderasi. Kiai dahlan niku moderasi ngoten niku. Kiai dahlan niku masyaallah.
Di dunia ini Pak, nggak ada organisasi sehebat Muhammadiyah. Nggak ada. Nggak ada. Karena itu Gus Dur pernah berkata, nek pengurus Muhammadiyah niku nyuwun sewu. Melarat-melarat. Sing sugih organisasi ini. Lah di NU sing sugih pengurusi. Organisasi ini melarat orang gablek popo. Karena kalau di Muhammadiyah itu kan semua malusan milik persyarikatan. Awak dhewe ini kan mek ngurus, stempel, periode entek, mari ya wis. Mari wis. Di NU kan enggak, kan milik pribadi. Bisa diwariskan ke anak cucu. Karena milik pribadi. Muhammadiyah mboten. Nah, karena milik pribadi untungnya tiang NU itu meskipun sudah lama, sudah tua, bahkan dia sudah meninggal, niku tasik dihormati. Orang masih dikenang. Dari Muhammadiyah kebacut. Kegangan sak periode dari kula pun mboten eling. Ngoten sampean. Nggih, padha aku lho nggih ngoten. Ini kelakuannya nek awake dhewe. Nah, ini harus diubah menurut saya. Harus diubah. Di Muhammadiyah itu satu yang kurang, akhlak kali adab. Saya itu awak dhewe niku pinter-pinter mek gak duwe adab. Oh pinter-pinter, tapi kelakuannya betul karu-karuan. Kalau guru, awak dhewe mboten guru kok. Guru wis dianggep padha mek kancane. Kalau nanti tanglet teng aktivis wau dalu. Kamu kenal Profesor Fasih? Fasih, siapa Pak Profesor Fasih? Jenengan tasik ilmu ta? Profesor Fasih. Tasik nggih. Mesti hanya nih wong Gresik. Profesor Fasih itu ketua PWN. Ketua. Mek kegangan rong periode lah dhewe lali. Habis Profesor Fasih diganti Profesor Thohir. Habis Profesor Tahir terus Dr. Saad. Lah sing pingenane ta? Lah ngono kuwi pengajian ora tau diundang kok. Milad yang ora direken. Niki lho. Tasik Buson masih ingat Bu Dr. Nelly ya? Mau sekali-sekali diundang. Ketua PW Abu Agus gitu. Buson bang jadi wis sambat. Aku wis ora direken mbak arek. Wis ngoten lho. Lah wong isih urip gak direken. Kelakuan nih, asik kelakuan yang Muhammadiyah. Letak putih-putih saya ini kampanye ngoten. Adab. Di NU niku kebablasan. Memang iya. Guru menghormati guru niku kebablasan. Ada satu ajaran dari Kiai Hasyim Asy'ari, iklam anadiluka li ustadika idzuka wa tawadu akaluhu rif'atuka wa hikmatakan lahu wa barakatun laka. Itu takzim murid kepada guru. Kerendah hatianmu kepada gurumu adalah kemuliaanmu. Takzimmu kepada gurumu adalah kehormatanmu. Hikmatmu adalah kepada gurumu adalah keberkahanmu. Ini masuk bertentangan bi akidah. Kok cik men? Udah awake dhewe bae guru ora direken wis. Guru diantem kapur. Disawat gosok Muhammadiyah. Itu kan kita tidak boleh hal itu. Maka menurut saya sekarang ini khusus ibu-ibu guru yang mengajar di TK, yang di SMP, SMA itu adab yang harus didahulukan. Imam Malik berkata, saya belajar 50 tahun, 30 tahun saya belajar adab, 20 tahun saya belajar ilmu. Adab dulu Pak, akhlak. Di depan guruku, kata Imam Al-Atta, saya tidak berani buka kitab. Buka kitab yang mengganggu, suaranya mengganggu guruku. Lewat dhewe ya ora wis. Bah ana guru, bah ora halo. Kliwat, halo Bu. Iki mesti teko alumni Muhammadiyah ya. Pinter tak koni, pinter olimpiade juara, tapi akhlaknya blas. Tidak boleh sekarang. Harus akhlak didahulukan. Ini awak dhewe ndelok anu koyo koncoe, kadang koyo adik nih. Oh iya, waduh soro ya. Kalau gini, prinsip saya gini lah, prinsip saya. Para pendahulu kita, para pejuang kita itu insya Allah ikhlas. Insya Allah tidak gila hormat,
Insya Allah tidak minta dihormati, tapi kita wajib menghormati gitu loh. Kita yang wajib. Mereka tidak butuh penghormatan kita. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, pendahulu kita tidak butuh penghormatan kita. Tapi kita wajib menghormatinya. Itu maksud saya. Mereka ikhlas. Beramal apapun wis ikhlas. Wakaf wis ikhlas. Tapi kita wajib memberitahukan kepada orang lain. Kita yang wajib. Dia tidak perlu memberitahu iki ben amalku ya, tidak perlu. Tapi kita yang punya kewajiban. Jangan sampai kasus, bukan kasus lah. Jenengan tasik pirsa Kyai Haji Abdul Hasim, pendiri UMM. Sing ngedekno UMM Abdul Hasim. PR4. Ketua PDM Kabupaten 2 periode selesai. PR4 3 periode selesai. Nah setelah nggak jabat itu dia pingin ke kampus, kepingin nemoni Pak Muhajir, rektor, diusir karo satpam. Bapak siapa? Abdul Hasim. Mau kemana Pak? Mau ketemu Pak Rektor. Sudah janjian belum? Belum. Ya enggak bisa. Mulai Pak. Wis kelakuan. Satpamnya kan ya ora salah. Wong jenenge ora ro. Lah ro kira-kira ya diambung tangani. Tapi kan enggak tahu. Itu loh. Kita enggak tahu. Dosen UMM itu. Sampai hari ini sing nom-nom iki ditakoni, lapo kok masjid di rumah sakit UMM diarani Kiai Bejo. Kiai Bejo itu siapa ya Pak? Loh, kurang ajar. Lakon karo Kiai Bejo ya ora kerja nek kene bro batin aku. Nang sing ngedekno unmu iki Kiai Bejo Darma Leksono sampai diabadikan dadi masjid kok. Ngono enak iki kultus Pak. Lho, tak tempeling gini ngomong kultus. Oh, itu kadang-kadang kita itu gitu loh, kenemenen. Jadi yang di NU kenemenen menghormatinya, kita kenemenen kudune. Nah, ngelamai kenemenen. Mereka sawaking anu sampai berebut bekas air minumnya direbut. Wis macam-macam lah. Itu kenemenen. Kenemenen menghormatinya. Lah kita kenemenen tidak menghormatinya. Menurut saya al-ausat, tengah-tengah. Kita tetap menghormati guru, menghormati ulama, tapi tidak kultus. Tapi ya dihormati. Orang dumele, wis gak butuh penghormatan, wong wis ikhlas. Ya ndak begitulah. Tumane wis ikhlas lu milad gak diundang. Tapi ono tarian dhisik lah iki. Saya tuh kemarin, Pak. Milad. Di Batu itu saya pernah bilang, miladku lah ulang tahun, Pak. Nek jenengan kira-kira ulang tahun, sing pantes ngucapno selamat ulang tahun iku jenengan apa kanca? Pak kanca to. Bojo ngucapno Pak, selamat ulang tahun. Lah ngono lah. Tangga, Cak, selamat ulang tahun. Sampean ulang tahun. Terus kok ucapno selamat dhewe ngono kira-kira pantes ora? Lagi kok ana Muhammadiyah. Milad kok diucap-ucapno dhewe iki lho. Lha iku karepe apa? Lah kudune sing ngucapno milad Muhammadiyah kan ya wong NU ta. Wong NU ngucapno selamat milad. Al-Irsyad ngucapno selamat milad. Puan Maharani ngucapno selamat milad. Ora apa-apa ta? Lha iku sing bener iku. Lah kok ana ketua PDM selamat milad Muhammadiyah. Lah kon sapa wae ngono. Lah kok ana ketua PDM gerutu-gerutu ngucap selamat milad iki lho. Ayo, jenengan pikir mboten niku. Maka di Batu kemarin, Pak. Saya itu kemarin mengumpulkan ucapan selamat milad itu 40 orang. Bukan dari Muhammadiyah. Orang-orang sing ya wong gak jelas-jelas itu. Muhammadiyah gak jelas. Awak dhewe itu kan kadang pasang harga terlalu tinggi. Enten jenenge mboten kula sebut. Ketua Pemuda Pancasila. Wes ucapan selamat milad Muhammadiyah. Ternyata saya cek ketika di Sulawesi, dia itu mantan kokam. Lah dik ini penggawanya Asrop. Tapi jumlahnya pas jadi Masjid Taqwa. Wah ya urunan. Lah ada loh orang gitu, Pak.
ada yang direktur, ada yang puanya, Pak. Mohon maaf ya. Di Batu ini misalnya, ketua DPRD-nya itu pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Sidang paripurna nih, Pak. Di DPRD ini persis apa dewi. Marilah sidang kali ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sidang paripurna telah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Loh, wah ini tak sampean. Lagi ketua DPRD, sing dongo masih Nurbani. Duduk kesra. Lah itu sudah sidang berpuluh-puluh kali. Sidangnya kayak Muhammadiyah. Pun jadi wong Muhammadiyah. Orang seperti Puan Maharani ngucapno selamat milad niku resikune dhuwur, Pak. Ongkos sosialnya tinggi. Karena dia itu konstituennya kayak ngoten niku. Ngucapno selamat milad. Jadi peisui tak karo kon iki tibake Muhammadiyah ta, Puan? Sini Muhammadiyah, iku Muhammadiyah palsu. Bayo. Lah kok angel menu ripe. Jenengan sing kebacut iku, saestu ah. Jenengan sing kebacut. Saestu. Terlalu sampean, saestu. Malas-malasi. Lah wong jenengan iku urut ke belakang nasabe Puan iku lho jelas ta, Pak. Soekarno niku santri ngintil Kiai ini Haji Ahmad Dahlan. Ketua Majelis Dikdasmen ND. Nomor bakune 389 sing tanda tangan Kiai Dahlan. Lah sampeyan tanda tangan sapa? Lah Soekarno tanda tangan Kiai Dahlan. 389 nomor bakune. Ngelamar putrani Konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul, berarti ketua umum pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Hasan Din, istrinya bernama Hadijah, dua anak jenenge Fatmawati, aktivis Aisyah, siji kader Muhammadiyah, siji aktivis Aisyah. Bung Karno menulis buku Makin Lama Makin Cinta Muhammadiyah. Kalau aku nanti mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Ayo, kepingin ero aku. Ono pengurus Muhammadiyah, bisa aku mati, kuburan di gendera Muhammadiyah, ya orang yang wani. Ya Soekarno wani kok. Jadi sejarah proklamasi itu sejarah Muhammadiyah. Siji kader santri ngintil, siji aktivis Aisyah, sing jahit gendero, yang satu yang memproklamasikan. Dasar Pak Muhammadiyah itu. Dua anak jenenge Megawati, Sukmawati, Rahmawati. Sing salah yang Muhammadiyah. Soalnya sampean boten ngrumat. Ya. Anak turune nopo Soekarno lu gak dirumat. Sama kalau di Suci ada tokoh-tokoh yang lama gak dirumat, yo keluyuran anake. Ono sing Megawati dimong Permadi, dadine ngono iku. Kok monggo dimong karo wong Muhammadiyah kira-kira ya dadi aktivis Aisyah. Lah ono sing reken waktu itu kan Bung Karno lagi pisah-pisah dengan Bu Fatmawati, mergo ono istri ketiga, Hartini. Ya, Bung Karno iku lelanan ning jagat. Bojone 12. Hanya Soekarno yang punya istri 12. Tapi Kiai Dahlan itu istri 6 loh. Betul apa nggih? Ibu Aisyah elek bae. Di Muhammadiyah itu pintu poligami sudah ditutup, Pak. Tenan aja macam-macam. Di Muhammadiyah muni poligami entek. Saya ini poligami wis gak sing ngundang nih, serius. Serius. Oh, ngundang Pak Nurbani poligami entek di Muhammadiyah. Kok wejem Ibu Aisyah itu. Lah urusan itu. Nggih ya. Alah, guyune men kok kayak tertekan ngono. Oke. Niku. Itu. Muhammadiyah itu. Ya enggak apa-apa memang. Jadi kita milih jalan di fatwa keluarga Sakinah aja kan
poligami tidak menjadi pertimbangan. Waduh. Ibu Aisyah itu dahsyat. Ibu Aisyah itu kan kelihatannya diam tapi berkuasa penuh di Muhammadiyah. Berkuasa penuh. Saya kan merasakan juga. Merasakan juga. Super power ya Bang Iso. Tenan. Luar biasa Ibu Aisyah. Tapi itu yang insya Allah kita yang bikin Muhammadiyah makin solid, makin kokoh. Saya pikir itu Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia. Bersyukur sekali saya bisa dikunjungi. Ini juga saya bisa nulis ya perubahan, pergeseran perilaku jamaah Muhammadiyah. Ini bagus. Ini yang kedua. Tadi malam ada Lowok Waru juga datang ke sini. Tanggal 5 nanti Ujung Pangkah. Iya, Ujung Pangkah Balung. Iya, ada. Saya suka. Artinya ya begini, saya pun juga sama, saya juga sering bersilaturahim. Baik sendirian maupun berombongan saya suka. Saya masih ziarah ke Buya Syafi'i, ke Pak Amin, ke Prof Din, saya sering ziarah. Ke Pak Sukriyanto, ke duriahnya Gajah Madalan. Saya insya Allah ini sebentar lagi muswil dan musda. Saya akan ziarah ke kuburnya Kiai Dahlan. Kiai niki kan jenenge muswil mau kula sampai sekali. Niki kan jenenge musda niki ya. Niku sing ndak boleh kan yang gitu kan. Jadi aja nyalahno nek kuburane Gus Dur, kuburane wali ku dikejing. Terus aja dimpakno hati bangun di atas kuburan haram ora. Niku ora dikejing, lumayan entek, Pak. Ya ada kresek karo ngomong. Makanya dikejing, lah sik dikejing sik digawakno serban, digawakno anduk, dikai banyu kuat diheser-heserno, diperes, mulih kena digawe bumbune rawon, bumbune celaris. Lah wong masa wong Indonesia itu jahat. Ya orang musyrik itu kan bisa dimanapun kan, dengan media apapun. Nah, insya Allah kita di Muhammadiyah kan wis gak ono ngono niku. Nah, wis gak usum, tapi karena ndak usum itu mestinya kita ndak paranoid gitu loh. Mosok karena ndak usumnya aku ndonga nek kuburan Kiai Dahlan dicurigai masalah. Jejer karo wong NU Nurbani dadi NU lho. Jejer karo pendeta liberal masalah. Iki kok wangil men to Muhammadiyah. Lho Kiai Dahlan dulu itu kan waktu di Gang Paneleh itu loh bergaul dengan Alimin, PKI, Semaun, Darsono, tokoh-tokoh PKI itu Pak. Alimin itu Pak, hafal Quran. Semaun, bayi tahajudnya mboten medhot. Bathuke gosong Pak Semaun itu. PKI lah politik ya, tapi teologi ini ya pancen Islam. Kawat dhewe niku ngoten niku lho. Orang cerdik Jokowi kafir. Iya. Ramen sih aku ngono. Ono wong Muhammadiyah diangkat dadi komisaris. Wis antek rezim masalah. Komisaris Indonesia niku Pak, jumlahe 1250. 1250 komisaris di seluruh BUMN. Muhammadiyah keduman 7. Lah ngono karo kanca dilok-ilokno pisan. Sejak kapan Muhammadiyah itu anti rezim? Sejak kapan? Muhammadiyah sejak dulu itu mitra dengan rezim. Dengan company ngambil subsidi. Kiai Dahlan itu ngambil subsidi. Orang nolak. Awak dhewe iki bolos saiki udah dinolak. Masa bilang, ini live ya? Live ya? Iya, kalau live rutukan. Jangan siap dulu. Iya. Jane itu awake dhewe nggih, awake dhewe. Jujur mawon kula pengen tahu nulis Muhammadiyah besar bukan karena sokongan rezim. Sakjane Muhammadiyah niku paling beruntung ketika rezimnya Soeharto. Paling untung. Contoh mawon. Selama Pak Harto itu apa ada menteri agama selain orang Muhammadiyah? Profesor Rasidi Muhammadiyah, Profesor Mukti Ali Muhammadiyah, Profesor Munawir Sazali Muhammadiyah, Tarmizi Tahir Muhammadiyah, Alam Shah Muhammadiyah, sampai Habibie Prof Malik Muhammadiyah. Nopo Pak Harto niku Muhammadiyah, Pak. Jenengan mawon sing mboten ngakoni.
Lah muktamar di Aceh itu Pak Harto bilang aku bibit Muhammadiyah. Iya loh. Oh dia juga alumni SMA Muhammadiyah Kemusuh. Dasar Pak. Muhammadiyah Muhammad Dewi itu. Aku Muhammadiyah palsu. Ono Muhammadiyah palsu, Muhammadiyah abal-abal. Kok wangel men wong-wongnya. Itu. Kita itu harus ya mulai care dengan mau jenenge awak dhewe niku dateng mriki niku ya Muhammadiyah niku macam-macam. Ya Muhammadiyah tapi sik tahlilan, sik yasinan ya ora apa-apa ta. Sing Muhammadiyah kafah niku lak proses apa. Ono sing Muhammadiyah mek aku Muhammadiyah Nur, tapi mek gak maca usoli, mek gak maca Saidina tok. Loro tok Muhammadiyah mek ngono tok. Kunut subuh pancet. Soalnya ning ngarepe musala NU. Kateri nikah doan. Akhirnya sampai ning ngarepe omah ya wis. Kan ya ndak apa-apa. Ngono sing kebablasan. Wis gak kunut, gak tahlilan, gak yasinan, jenggote wis dawa. Celanane wis dhawur. Wis gawe rok mini gawe apa gamis. Busol kula iling busol. Moyoi Pak Agus. Sampeyan ngono ku lek gawe gamis itu gak keliru kalau nek busarina. Busol. Lek lelucon. Lah dhewe gamis itu lak koyo kaya napa daster. Jadi Arab jadi ora apa-apa tapi di Indonesia nggih jenenge pakaian laki-laki dengan perempuan itu kan kalau kita beda. Kalau menurut saya menyerupai pakai gamis itu di Indonesia malah menyerupai perempuan. Nggih, ente sing gawe gamis mboten iki. Nyuwun sewu. Lek celonoan. Lah celonoan itu berarti perempuan, laki-laki, nek gamis perempuan. Maka Bapak-bapak sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga pertemuan kali ini diberkati oleh Allah, memanjangkan umur, memperbanyak rezeki. Insya Allah kita nanti di surga berombong-rombongan. Wahadiniyah al-Fatihah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultani. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yaumi yaqumul hisab. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis siqa was su'il qada was samatatil a'da. Allahumma a'inni ala dzikrika was syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.